Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, kita jumpa lagi hari ini Rabu 24 Juli 2024. Bacaan Injil kita ambil dari Matius bab 13 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Yesus menyemai benih keselamatan dalam diri kita manusia. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, hari ini kita mendengarkan perumpamaan tentang benih yang ditaburkan di berbagai macam lahan. Ada lahan yang berbatu, bersemak duri, bertanah tipis, dan berbatu-batu. Nah, benih-benih itu semua tumbuh, tapi antara satu dengan yang lain tidak sama tumbuhnya. Ada yang tumbuh sebentar saja, ada yang layu, dan ada yang terus subur, tumbuh terus menerus, yaitu benih yang tumbuh di tanah yang subur. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, Allah juga menyemai benih keselamatan di dalam diri setiap orang Katolik, setiap orang yang sudah dibaptis. Maka benih itu diharapkan tumbuh, harapannya tumbuh dengan subur. Tetapi kadang-kadang seperti perumpamaan pada hari ini, benih-benih keselamatan itu kadang-kadang kurang bisa tumbuh dengan baik. Seperti yang diumpamakan, ada yang seperti di pinggir jalan, tanah berbatu, dan semak berduri. Demikian juga kita juga mungkin merasakan hal-hal tersebut. Kita kadang-kadang merasa bahwa benih keselamatan yang Tuhan tanamkan di dalam diri kita sebagai lahan untuk bertumbuh, tetapi tidak juga tumbuh. Seperti benih yang tumbuh atau yang disemai di pinggir jalan. Sebentar saja, tetapi ketika ada badai, ada kesukaran, kita meninggalkan Tuhan, kita jauh dari Tuhan. Atau ketika ada himpitan-himpitan hidup seperti benih yang tumbuh di semak yang berduri, himpitan ekonomi, menjadi merasa orang yang jadi minoritas di tengah-tengah mayoritas, atau kita mendapatkan tekanan-tekanan dari kiri, dari kanan dalam rangka hidup beriman sebagai pengikut Kristus, maka kita akhirnya beralih atau meninggalkan Kristus, atau dengan kata lain malu mengikuti Kristus. Dan banyak kita jumpai hal-hal seperti itu di dalam kehidupan kita. Orang itu secara sosial ingin diakui, lalu meninggalkan iman Katolik, entah itu dengan menikah, bekerja, atau apapun. Lalu kemudian masih punya kerinduan untuk mengikuti Kristus, menerima komuni. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari merasa dihalangi oleh masalah sosial, sehingga dengan demikian orang itu selalu bergumul antara iya dan tidak dalam memutuskan mengikut Kristus atau meninggalkan Kristus. Oleh karena itu, maka terhadap benih-benih tersebut kita diharapkan kita mengadakan suatu refleksi, kita mengadakan perjumpaan dengan Tuhan yang terus-menerus dalam doa, dalam hati raga, dan juga dalam perjuangan kita untuk memutuskan mana yang kita pilih. Terus mengikuti Kristus kendati ada himpitan, kendati ada tekanan, atau kita meninggalkan Kristus. Kalau kita meninggalkan Kristus berarti kita mengkhianati baptisan yang sudah kita terima. Baptisan itu sifatnya abadi, tidak pernah hilang. Oleh karena itu, sahabat Lentera Sabda yang terkasih, semoga kita menjadi lahan yang subur, tempat Tuhan menyemaikan benih keselamatan, agar kita menjadi lahan yang subur, tempat benih itu tumbuh dan akhirnya berbuah. Dan kalau berbuah, maka kita bisa juga menghidupi lahan-lahan yang lain, menyemaikan benih-benih keselamatan itu di tempat yang lain. Dengan kata lain, kita menjadi pewarta, kita menjadi terlibat dalam karya keselamatan dengan aktif hidup menggereja dan juga
selalu memperhatikan segala sesuatu di dalam kehidupan kita, seperti Yesus yang selalu tergerak hatinya belas kasihan. Kita selalu melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang mungkin tidak dilakukan oleh orang lain, tetapi kita lakukan, yaitu hadir di tengah-tengah orang yang membutuhkan pertolongan, yang kesepian, yang kesendirian, dan sebagainya. Putus asa, kita datang kepada mereka supaya mereka juga akhirnya bisa menjadi lahan yang subur untuk ditanam, disemai benih-benih keselamatan dan benih kehidupan. Oleh karena itu, marilah kita mohon pertolongan Tuhan agar kita mampu menjadi lahan yang subur dan kita menjadi pewarta sabda yang bahagia. Tuhan memberkati.